Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahmah. Saya dari Prodi Sistem Informasi Unira Malang semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah dari tata kelola atau tata audit dari sistem informasi. Nah, sekarang saya mau menjelaskan mengenai perencanaan audit ya. Yang pertama yaitu manfaat rencana audit. Perencanaan merupakan salah satu teknik manajemen yang paling pokok, tetapi merupakan salah satu yang paling buruk penerapannya. Sebuah audit disebut efektif apabila tujuannya tercapai. Sangat penting auditor memahami tujuan tersebut sebelum menjalankan audit. Jadi, pada manfaat rencana audit ini yang paling pertama yang perlu dioptimalkan yaitu proses perencanaan. Mengapa saya katakan demikian? Karena jika perencanaannya sudah matang dan juga memadai, maka untuk proses-proses selanjutnya itu juga akan berjalan dengan lancar. Makanya kenapa perencanaan ini merupakan salah satu hal yang paling ditekankan dalam perencanaan audit. Kemudian yang kedua adalah struktur rencana audit. Yang pertama, ada rapat pembukaan antara tim dengan auditor atau manajemen. Kemudian yang kedua ada SOP yang pada saat ini seperti apa. Jadi sebelum kita melaksanakan audit, kita perlu mengetahui standar operasional prosedur itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita perlu mengumpulkan bukti-bukti awal seperti bukti dokumen SOP, struktur organisasi, kebijakan manajemen itu seperti apa, panduan operasi, dan juga dokumen teknis lainnya. Kemudian kita juga perlu men-setting lokasi atau berkenalan dengan personil-personil yang ada serta tanggung jawabnya. Setelah itu kita melakukan ke tahap pengujian. Nah, pada tahap pengujian ini, pengendalian internal benar-benar harus efektif pada saat pengujian. Kemudian pengujian ini nantinya akan dituangkan pada laporan hasil audit. Nah, contoh pengujian yang dapat dilakukan seperti pemeriksaan berkas dokumen, kemudian ada wawancara dengan pihak manajemen atau juga personil lain, kemudian ada pengamatan terhadap operasional, ada pemeriksaan aset atau harta perusahaan, kemudian ada pemeriksaan berkas komputer, dan yang terakhir ada komparasi hasil audit dengan laporan auditor. Kemudian untuk laporan hasil audit ini hendaknya diselesaikan on time atau tepat waktu, sehingga tidak mengulur-ulur waktu dari proses audit. Kemudian laporan hasil audit ini perlu didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada auditor. Kemudian yang ketiga, auditor ini diminta untuk memberikan tanggapan, dan tanggapan tersebut nanti akan dimasukkan ke laporan hasil final audit ini. Hal ini untuk memastikan objektivitas dari audit. Kemudian ada tindak lanjut. Nah, pada tahapan tindak lanjut ini perlu dipastikan apakah manajemen setelah mengetahui ini merekomendasikan 3 hal. Bisa dipilih salah satu. Yang pertama ada menerima resiko tapi tanpa melakukan perbaikan. Kemudian yang kedua itu tidak menerima resiko tanpa memberikan perbaikan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan langkah-langkah untuk mengendalikan kelemahan. Kemudian yang terakhir pada tahapan audit ini ada evaluasi audit. Nah, tahapan final ini di mana auditor menilai proses audit yang telah dilakukan. Jadi tugasnya auditor itu juga memeriksa hasil final akhir dari proses audit.